Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata puluhan kader PSI Palembang mengundurkan diri lepas seragam serta atribut PSI. Ada apa begitu kan Kak ya? Kok berbondong-bondong begitu kan mengundurkan diri begitu ya. Jangankan ya ini begitu kan. Banyak bahkan ya ribuan begitu ya. Maaf ya. Puluhan begitu ya yang kemudian ya sekitar 50 orang kalau nggak salah begitu ya. Yang kemudian memundurkan diri begitu dari keanggotaan PSI. Ada apa? Karena salah satu penyebabnya kecewa terhadap PSI selama ini apalagi kepada pimpinannya begitu ya. Mungkin dengan hanya kondisi seperti ini begitu kan tidak ada komunikasi sama sekali begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya PSI akan bisa saja bubar atau apa begitu kan kalau kader-kadernya kok seperti ini terus begitu ya. Karena atas rasa kekecewaan mereka begitu akhirnya bubar begitu ya. Tidak ada komunikasi ya, giring dengan yang lainnya begitu kan ya, sibuk copras capres sana sini begitu kan ya, mengkritik orang dan sebagainya begitu. Akhirnya PSI ini banyak yang bubar begitu ya. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Katanya PSI itu solid luar biasa, tapi tautannya bubar. Beberapa kali sudah kader-kadernya banyak yang bubar karena tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, petinggi-petinggi partai dari PSI sibuk ngurusin ya, mengkritik habis-habisan ya lawan-lawan mereka begitu. Masa seorang partai bisa mengkritik begitu kan? Ya, setidaknya kan membangun komunikasi dan jaringan dengan partai-partai yang lain begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Puluhan kader PSI Palembang mengundurkan diri lepas seragam serta atribut PSI. Ada apa begitu? Kok kacau seperti ini begitu ya? Itu partai atau perkumpulan, betul begitu kan? Seorang partai itu kan punya misi dan misi, bagaimana caranya komunikasi itu ya tetap terjalin dengan komunikasi yang lain begitu kan, dengan partai yang lain begitu ya. Ini kok nggak kepada Partai Demokrat tidak ada komunikasi, kepada Partai Nasdem, kepada PKS, kenapa tidak ada komunikasi dengan lawan-lawan oposisi begitu kan? Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa ya yang namanya partai itu kan dinamis begitu kan? Ya seperti Partai Demokrat dengan PDIP 10 tahun begitu ya, ada sesuatu yang kemudian mengganjal dalam hati masing-masing, tapi sekarang bisa dipersatukan begitu kan? Ada konsiliasi begitu. Jadi artinya apa selama ini? Wah, ini kacau begitu kan. Pengkaderan dari partai PSI ini apa begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Dibujukin dong bro ya, dijamu makan siang gitu, tapi jangan makan 3 ngaku 2 ya, kasihan ya pedagangnya. Ini kena tamparan keras begitunya, ngomong sendiri jawab sendiri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya, yang dicalonkan Kaisang di situ begitu ya untuk menjadi wali kota Depok, tapi tautannya kok seperti itu begitu. Wajar kalau PDP marah terus kepada PSI begitu ya. Ya, Adi Armando bisa saja salah sasaran masuk kepada PSI begitu ya. Partai anak muda yang gak punya arah dan tujuan, jadi nebeng terus. Kalau nggak nebeng ke penguasa ya nebeng ke Anies Baswedan. Betul sekali begitu. Bagaimana caranya? Ya kritik habis-habisan Anies Baswedan. Wah, ini partai atau buzzer ini begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya komunikasi yang dibangun oleh PSI selama ini nol, tidak ada begitu kan? Pantas begitu kena tamparan keras oleh PDIP di situ begitu ya. Di sono kan nggak ada bohir yang dikibulin ya, sehingga dia nggak punya modal untuk berkampanye. Strategi untuk memperkuat induknya, jika satu induk ada 2 partai, maka akan mengurangi suara induknya. Tapi kalau bubar bergabung dengan induknya, maka akan menambah besar suara induknya, bukan? Ini kritikan dari netizen begitu. Tidak menjadi masalah juga begitu kan. Sangat disayangkan seperti PSI begitu ya, yang kemudian tidak lagi ya di 2019 juga gagal masuk parlemen begitu ya. Banyak kader-kadernya yang keluar di situ begitu kan, katanya ya setiap harinya ribuan bahkan ratusan ribu yang daftar kepada PSI begitu, tapi tahu-tahunya kan banyak yang mengundurkan diri juga begitu ya.
Bahkan masuknya Mas Helmi dan Mbak Inang sebenarnya bawa angin segar, tapi kader-kader lain yang sudah di sana lebih dulu malah makin tanpa gagasan. Mengekor kepada penguasa, berharap kena getah dari popularitas palsu. Serius, 2 orang disebut di awal ya sebenarnya bisa bawa partai ke jalan yang benar. Tapi kalau masuk ke jurang seperti itu tidak mungkin begitu ya. Sama begitu. Artinya apa? Artinya ya bisa saja jadi pengkritik dan sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, puluhan kader PSI Palembang mengundurkan diri, lepas seragam serta atribut PSI. Bayangkan begitu kan ya, sudah lepas diri begitu karena kecewa terhadap PSI selama ini begitu ya. Bahkan ini dikutip dari tv1news.com ya, sejumlah pengurus dan bacalek dari DPD Kota Palembang Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi mengundurkan diri ya. Bahkan ya, para mantan pengurus PSI Palembang ini melepaskan seragam, mengumpulkan KTA, serta melepas satu persatu atribut yang ada di kendaraan mereka. Lebih dari 50% kader memilih mengundurkan diri. Maaf ya, 50%, bayangkan begitu ya. Artinya selama ini apa ya, dia kecewa terhadap petinggi PSI begitu kan, tidak ada komunikasi sama sekali begitu ya. Bagaimana jalannya demokrasi yang sebenarnya terjadi di setiap daerah begitu kan. Bagaimana mungkin ada komunikasi begitu ya, petinggi-petinggi PSI sana sibuk cawi-cawi sana sini begitu kan, tidak mengurusi ya, bisa saja tidak bisa mengurusi kadernya sendiri begitu ya. Jadi seperti ini begitu kan, kalau buat partai yang kemudian abal-abal di situ begitu ya, tetapi ya kader konstituennya sendiri ya banyak yang keluar di situ begitu. Ada apa begitu? Pasti ya di luar sana banyak yang tertawa begitu kan. Bahkan ini mantan Ketua DPD PSI Kota Palembang Tony mengatakan aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD ya kepada PSI yang dianggap belum siap. Kurangnya koordinasi serta infrastruktur menghadapi pemilu di 2024 serta adanya permasalahan internal yang terjadi. Mungkin di satu sisi permasalahan internal ya, kemudian infrastruktur. Mungkin ya di setiap DPD atau di setiap daerah begitu mungkin dipasrahkan kepada orang-orang yang mau mencalonkan diri di situ, mungkin mulai dari adanya banner, mulai dari adanya kegiatan di situ begitu ya, menguras uang banyak di situ begitu ya. Kayak karena partai PSI ini ya tidak lolos parlemen begitu ya. Ya, pada hakikatnya kan seharusnya kan membangun komunikasi yang lebih baik. Seperti saya katakan bahwa sejak awal bahwa gagasan PSI ini kan sebenarnya baik begitu ya. Tapi kenapa ya gagasan-gagasan baik ini lalu kemudian ya tidak mengambil manfaatnya dari partai-partai yang lain begitu kan ya. Ya masa seorang partai PSI petingginya segiring-giring Ganisa dan sebagainya begitu mengkritik habis-habisan lawan-lawan mereka begitu kan? Bukankah inilah demokrasi ya? Satu-satunya partai yang selalu mengkritik begitu ya lawan-lawannya begitu ya, yaitu adalah PSI. Bayangkan seperti Golkar, Gerindra begitu ya. Terus kemudian PAN, P3, PDIP begitu, PKB begitu ya. Terus kemudian PKS, Nasdem dan Demokrat, mana yang menjelek-jelekan yang lain? Paling cuma adu narasi di situ begitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia membangun komunikasi begitu kan. Kalau PSI enggak sombong begitu ya. Sombongnya luar biasa di situ begitu. Tidak, seolah-olah tidak mau berkomunikasi dan siapapun begitu ya. Bahkan ya di sini disebutkan ya, kami putuskan keluar ya karena tidak siap. Kita lihat kurangnya koordinasi, kurangnya persiapan infrastruktur hadapi pemilu ya. Pemilu ini ya medan perang. PS ini khususnya di Palembang belum siap jelasnya ya. Para mantan pengurus partai ini selanjutnya akan mendatangi KPU kota ya untuk mencabut berkas pendaftaran pencalekan mereka. Setelah hari ini ya bersama-sama akan ke KPU menarik berkas lebih dari 50% pengurus di Palembang yang mengundurkan diri. Ini kan sudah ada kesempatan emas bagi mereka begitu. Kenapa tidak ada komunikasi yang baik di situ begitu kan ya? Ya, mana mungkin si Giring itu begitu, si Giring Ganisa begitu ya. Ada komunikasi yang baik begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita tahu sendiri begitu kan ya. Satu-satunya partai yang paling sombong itu adalah partai PSI begitu kan. Sok jago di situ begitu, padahal tidak lolos parlemen begitu kan. Pantas diketawain oleh PDIP begitu ya. Inilah pada hakikatnya ya, kalau orang-orang terlalu ambisius begitu ya, mengkritik habis-habisan mereka, pada akhirnya blunder juga begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.